kita pakai itu fermentasi, tapi perkembangannya itu kita lihat, terutama saya dan kakak saya lihat itu domba itu tidak gemuk gitu. Ya. Nah, untuk di sini yang pernah dialaminya penyakit apa aja Kang di sini? Penyakit pada domba itu sendiri alhamdulillah di Aussie Farm nih nggak ada sih Kang untuk penyakit itu sendiri gitu ya. Penyakit kuku yang kemarin ada di berita itu kan yang viral itu kan, itu alhamdulillah nggak sampai gitu ke kandang-kandang sini gitu. Nah, tipsnya agar terhindar tetap sehat gitu gimana tipsnya di sini Kang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di peternakan domba oke lah, tanya langsung aja kasih akangnya ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. diperkenalkan? Oke, selamat pagi, siang atau sore yang menonton ya kan. Kita sekarang ada di Aussie Farm Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, bersama saya Jordi Permana. Itu Kang. Siap. Nanti bisa nomor teleponnya bisa tertera di bawah ya Kang. Iya, siap. Dieditin. Nah, ini mau izin untuk tanya-tanya, sharing-sharing pengalamannya di peternakan domba ini, Kang. Nah, untuk kandangnya ini sendiri, sistem apa ini, Kang? Kelihatannya nggak kayu semua ini. Ya, untuk kandang kita menggunakan sebagian baja ringan sih, Kang. Ya. Baja ringan, kemudian tetap ada unsur kayu dan bambunya gitu. Ya. Oke, untuk apa sih tujuannya? Tujuannya untuk ya lebih kuat lah gitu untuk baja ringan nih. Ya. Untuk di fondasinya juga gitu kan. Tetap tapi ada unsur kayu dan bambunya sih. Nah, untuk kelebihannya pakai baja ringan ini gimana, Kang? Kelebihannya ya untuk baja ringan ya dia satu lebih kuat gitu. Kemudian kalau misalnya pengalaman kami di sini untuk papan ini tidak, dia akan kalah gitu selama seiring berjalannya waktu gitu. 2 tahun pemakaian mungkin akan rusak gitu. Ini harus diganti lagi gitu. Iya. Untuk baja ringan ini sendiri alhamdulillah ini kuat sih untuk ini. Nah, untuk luas kandangnya ini berapa ke berapa, Kang? Luasnya? Luas kandang kalau ditarik garis lurus dari ujung ke ujung ini kita sekitar ada 12 meteran, Kang. 12 meter. Nah, untuk kandangnya ini sekat-sekatnya berapa biji nih biasanya? Oke, untuk ini Atau sesuai ekor dombanya aja? enggak, kita ada 5 sekat sih untuk yang sekarang ini ya, 5 sekat, tapi itu juga bisa disekat lagi gitu, tergantung nanti tergantung ya apa namanya jumlah domba yang ada di sini gitu. Nah, untuk sekarang ini jumlah dombanya berapa ekor nih sekarang nih, Kang? Di sini ada 21 ekoran. Lumayan ya. Nah, biasanya ini kalau full gitu, diisi full berapa ekor nih biasanya muatnya kandang? Kita belum pernah punya banyak sih Kang ya. Kita baru pernah punya sekitar 35 ekor gitu Kang. Karena kita juga masih belajar gitu untuk di Aussie Farm ini sendiri gitu. Nah, untuk pemberian pakan biasanya Kang satu hari berapa kali nih? Untuk pemberian pakan kita biasanya itu 2 sampai 3 kali sehari Kang. Jadi pagi itu kita kasih rumput hijau jam 6 itu, kemudian jam 12 kita bisa kasih lagi dengan ampas tahu, kemudian di sore hari kita kasih lagi rumput hijau itu. Ya. Jadi rumput hijaunya kita pakai 2 sampai 3 karung gitu. Siap. Nah, untuk satu hari pemakanan gitu, pemberian pakan itu berapa karung biasanya Kang? Untuk satu hari? Untuk satu hari kita biasanya 2 sampai 3 karung sih Kang. Jadi pagi itu kita kasih 2 karung, kemudian siang adanya tadi ampas tahu, sore hari kita 1 karung gitu dengan jumlah yang ada. Nah, untuk hijauannya rumputnya rumput apa ini Kang? Jenis apa nih? Ini rumputnya rumput liaran sih Kang kalau yang ini. Jadi kita boleh ngarit lah ibarat kata gitu, ada karyawan yang ngarit gitu di sini.
Yang ini anaknya nih Kang nih, ini baru nih. Ini baru sekitar 8 harian lah ini. Ya baru banget kan. Masih lucu. Nah, untuk ini Kalau untuk jenis domba tadi ini adalah jenis domba gibas sih Kang. gibas. Gibas ya ini mah. Dulu tapi sebenarnya kita dulu punya Garut tapi keluar gitu karena ya itu apa namanya? Lebaran Idul Adha gitu kan, ketika memang permintaan ada ya kita jual gitu. Kalau bisa dibilang ini generasi keempatnya di kandang ini gitu. Nah, untuk biasanya gitu untuk peternakan ini gitu, ciri-ciri cara mengenali ciri-ciri domba birahi gitu gimana Kang? Oke, untuk domba birahi ya kita bisa lihat dari apa aksinya dia gitu, akselerasinya dia ketika indukan atau jantanan sudah ini maunya suka naik-naik gitu kan ke salah satu dombanya. Itu salah satu tanda-tanda juga tuh Kang ketika birahi gitu. Kalau beda lagi kalau misalnya dia lapar atau dia haus itu biasanya nyeruduk kandang gitu sedikit tuh. Beri kode ya kan? Iya, kasih kode. Juga untuk membikannya si domba tuh lain-lain loh Kang, ketika dia birahi, ketika dia lapar atau ketika anakannya lahir itu suaranya tuh terdengar beda gitu. Ada intonasi yang dia ngegentak gitu, wah, gitu misalnya kalau lapar. Nah kalau itu kan lagi santai tuh, ini kan. Beda lagi ketika kalau dia birahi gitu, beda sih. Nah jadi ketika kita ini lama gitu, pengalaman juga bisa jadi pelajaran gitu ya kan? Iya, alhamdulillah banyak sih pelajarannya yang dapat kita ambil gitu dari makhluk hidup domba inilah. Kalau kita sayang sama dia, insya Allah juga bagus gitu. Nah ini untuk anakannya udah baru ini kan? Ini masih baru ini. Sekitar berapa minggu nih? Masih 2 mingguan lah kalau yang ini nih. Baru masih lucu. Ini juga masih, ini anakan domba juga nih Kang. Berapa bulan nih Kang? Ini 1 bulanan kalau yang ini. Hampir 2 bulan. Ini proses ini pengkawinan nih antara ini. Biasanya kita di dalam satu kandang itu 1 jantan, 2 atau sampai 3 betina gitu. Itu ada di sini gitu. Kemudian nanti pada saat mau kita udah lihat nih ciri-cirinya untuk ukuran perutnya itu udah agak besar gitu kan. Kita segera pindahkan ke kandang khusus yang pindah itu untuk indukan ini melahirkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kematian pada anak, pada cempek lah kalau bisa dibilang tuh anakan domba yang tidak terinjak oleh si jantanannya gitu kan. Jadi kalau udah keluar langsung dipisah gitu ya? Pisah, alangkah bagusnya langsung dipisah gitu. Karena kita mencegah untuk tidak ada kematian itu. Nah ini untuk jantannya usia berapa nih Kang? Berapa tahun nih kira-kira? Jantannya ini kurang lebih udah 2 tahunan nih Kang. 2 tahun. Udah berapa kali dikawinin Kang? Ini udah tiga kali nih. Rata-rata ini anakannya ini semua di sini nih. Kalau betinanya itu usianya berapa tahun? Betina juga hampir sama 2-3 tahun, bahkan yang di sana ada yang 4 tahunan. Itu karena produktif gitu dia. Betinanya produktif, kita bersyukur sih ada betina produktif, ada yang kadang gini Kang, betina itu ada 2 jenis ya yang pengalaman kita di Osi Farm ini. Jadi satu yang produktif yang memang dia melahirkan dan menyusui gitu. Ketika ada juga kita pernah punya pengalaman indukan itu melahirkan tapi tidak menyusui gitu. Jadi di situ tuh kita butuh effort yang lebih tuh untuk anakannya itu sendiri, karena apa, indukannya tidak menyusui ya, jadi kita akalin dengan kita buat susu formula gitu kan, kita dotin gitu anakannya itu. Tapi itu berdampak sih, akan ya ada 2 lah pasti itunya, antara mati atau tidak atau sehat gitu. Karena dari indukannya pun tidak menyusui itu karena kan bukan alami gitu, bukan
ya kan? Iya. Ya biasanya kalau kelebihannya gitu pakai susu formula itu gimana Kang? Kelebihannya ya itu kan sebenarnya sih nggak ini sih Kang, nggak Kurang itu kan, logis itu ya? iya kurang logis karena kan kita sebagai manusia yang memeliharanya gitu, pertolongannya apa sih ketika memang indukan ini kita perhatikan tidak menyusui gitu, karena kan anak kandung itu kan masih kecil, masih rentan banget tuh untuk ini, dia gitu kan, membe untuk itu dia tidak dikasih gitu oleh indukannya, untuk itu justru ditendang gitu kan. Nah itulah salah satu ciri-ciri indukan yang tidak ingin menyusui gitu, tapi sebenarnya dia produktif gitu untuk ininya. Tapi itu jadi untuk susu formula itu sendiri ya itu adalah salah satu ikhtiar kita lah, pertolongan kita untuk anak-anakan domba yang baru lahir ketika memang indukannya tidak menyusui. Ya. Nah tadi untuk pakannya ya Kang, pakai ampas tahu ya Kang? Iya, kita ada ampas tahu gitu, pakai ampas tahu itu salah satunya itu Kang untuk pengganti air ya, cairan atau mineralnya. Jadi nggak perlu dikasih air gitu? Kita sih jarang sih di sini, domba-domba di sini tuh kita kasih air itu jarang karena ini sebagai pengganti itunya. Iya. Udah ada di ampas tahunya Kang? Sudah terdapat mineral di situ. Kemudian juga kita suka, ya kalau butuh air pasti pada saat kita mandiin dombanya ini, kemudian sambil bersihin kandang gitu. Nah biasanya untuk mandiin tuh berapa lama nih Kang? Kita mandiin dombanya ya 2 minggu sekali kadang, atau sebulan sekali sih Kang, nggak menentu. Sama dengan juga ketika kita cukur bulu-bulunya ini gitu. Ya. Nah untuk ini ada rencana ke depannya untuk ubah pakan gitu Kang? Ada rencana nggak? Ubah pakan seperti apa itu Kang misalnya? Ya sekarang udah marak-maraknya pakannya diganti sama fermentasi gitu. Oke, oh iya fermentasi justru kita di awal-awal itu Kang, kita awal-awal di OC Farm ini sendiri kita pakainya fermentasi. Kita ada alatnya dan juga gentong-gentongnya itu di depan. Nanti kita lihat ya, itu awal dulu kita pakai itu fermentasi, tapi perkembangannya itu kita lihat, terutama saya dan kakak saya lihat itu domba itu tidak gemuk gitu. Kalau jika pakai fermentasi aja gitu, yang buat gemuk sebenarnya kita bisa lihat dari asupannya itu ya itu rumput hijau ataupun ampas tahu itu. Itu bolehlah selingan, sebenarnya itu bagus juga fermentasi, tapi tidak untuk harian gitu maksudnya. Jadi nggak full? Iya, nggak full harian kita pakai fermentasi. Dulu kita pakai itu soalnya. Kita udah pernah gitu pakai metode itu, fermentasi full. Jadi kita cacah dulu gitu kan. Ada mesin pecacahnya di depan itu. Kemudian kita masukin ke drum dengan campuran dedak, kemudian juga ada gabah gitu dan juga cairannya gitu. Itulah itu proses fermentasinya gitu. Kita bisa lihat tuh di situ Kang, apa namanya, alatnya dan drum-drumnya juga ada di situ. Bekasnya Kang. Bekasnya. Nah untuk pakan fermentasi udah berapa lama? Pakan fermentasi Kemarin dulu gitu. Oh, awal-awal iya, kita justru itu tuh lama, hampir 1 tahun kita sepanjang tahun itu makannya fermentasi, tapi diselingi dengan ampas tahu dan rumput juga, tapi lebih sering gitu fermentasi. Bagus sih fermentasi, tapi tidak untuk pertumbuhan itu menurut kami di sini nggak gemuk gitu, tidak untuk penggemukan si domba-domba ini sendiri gitu. Nah untuk di sini penggemukan apa sama breeding juga Kang? Breeding sih kita lebih suka, karena ini kan kita baru-baru dan karena hobi aja sih Kang, sebenarnya ini pengen punya domba gitu, karena udah ada kandangnya. Ini lebih ke pelihara aja sih gitu. Lebih ke sukanya gitu. Nah untuk peternakannya udah berapa lama nih Kang? Kita mulai pelihara itu dari 2018 sih Kang. Oh udah lama ya Kang? Lumayan lah. Tapi itu apa namanya, ya pokoknya
ketika memang ada yang layak jual pada saat Idul Adha gitu, tetangga-tetangga mau beli gitu misalnya, ya kita jual gitu. Jadi nggak untuk serius, belum serius seserius itu loh, belum serius peternakan yang udah maju gitu. Baru udah karena hobi aja ini kan? Hobi kita karena suka gitu kan pada domba ya, jadi kayak gitu. Domba Garut juga kita waktu itu punya, sama kambing apa itu, jenis apa tuh namanya tuh, etawa kita ada waktu. Etawa itu kan kalau di kandang dia berdiri ya. Jadi kandang setinggi ini nih, dia tuh berdiri di kandang sini nih. Jadi palanya ini di sini nih kalau kambing etawa. Dan juga itu termasuk yang galak sih. Galak. Etawa tuh galak ke ininya, antara jantan dan betinanya tuh ketika disatuin galak lah pokoknya. Etawa tuh nendang-nendang gitu, tipikalnya agresif. Etawa tuh kita punya dulu 2 pasang etawa di sini. Nah, udah berapa lama tuh di kambing, Kang? Di kambing awal-awal, pokoknya awal itu kita 2019 lah. Awal 2019 tuh kita coba etawa 2 pasang. Akhirnya dari 2 pasang itu 1 mati yang indukannya, karena yang jantannya itu galak tuh. Terus kemudian sepasang kita jual. Terus ada sih anaknya itu dari yang sepasang itu. Akhirnya kita pelihara itu, jantannya juga kita jual. Gitu. Etawa kita sempat punya 2 pasang. Sebenarnya bagus sih kambing itu kan, dia telinganya tuh menjulur ke bawah gitu. Etawa tuh. Tapi galak untuk ininya. Nah, untuk kotorannya ini biasanya kemana ini, Kang? Untuk kotoran sendiri kita biasanya manfaatkan untuk tumbuhan sih yang ada di sebelah, Kang. Atau tetangga-tetangga yang ingin gitu kan, yang punya perkebunan juga, terus datang ke sini pengen ngambil kotorannya sebagai pupuk organik, itu silakan gitu, bisa-bisa aja. Biasanya kita kayak gitu terus sih. Jadi manfaatin pakai pupuk ya, Kang? Iya, kita pemanfaatan untuk pupuk, untuk perkebunan di sebelah sini, Kang. Oh, di sini juga ada perkebunannya, Kang? Ada Kang di sini. Kebetulan kalau mau contohnya ini ada, Kang. Namanya pisang galunggung, Kang. Ini salah satu pisang yang langka juga nih, Kang. Pisang khas Jawa Barat. Galunggung punya tuh, Kang. Bisa lihat tuh. Pisangnya tuh. Pisangnya itu hijau, maksudnya dia tumbuhnya tuh tidak ke bawah gitu, Kang. Jadi jantungnya tuh nggak di bawah kayak pisang-pisang biasanya. Kalau kita bisa lihat nanti dia kemarin ini baru panen, terus alhamdulillah sekarang berbuah lagi, nanti akan berbuah besar gitu, Kang. Buahnya tuh besar. Oh, jadi beberapa kali buah tuh berbuah atau 1 kali udah? Kita awalnya ngira ya 1 kali terus udah gitu kan. Ternyata berbuah lagi, alhamdulillah. Iya, berbuah lagi nih. Ini lagi pembuahan yang kedua nih. Oh iya, kan biasanya pohon pisang tuh 1 kali berbuah selesai gitu. Iya, kalau ini enggak ya? Ada lagi alhamdulillah. Dan itu pisang galunggung. Bisa yang nonton bisa cari sendiri lah, pisang galunggung itu besar segini nih. Nah, untuk rasanya biasanya gimana tuh? Manis, sangat manis pisang galunggung. Bisa digoreng, bisa dimakan seperti itu, digadoin gitu bisa. Nah, ternakannya udah lumayan lama ya, udah lama banget ya. Nah, pasti ada pengalaman-pengalaman tuh, Kang. Suka dukanya bisa diceritain lah gitu, sedikit-sedikit lah. Oke, suka dukanya kita punya Aussie Farm ini ya, satu, ketika peliharaan kita ini mengalami kematian ya. Kematian itu disebabkan oleh apa sih? Satu, dulu sambil kita belajar itu ya, telatnya kita ketika indukan yang baru lahir masih dalam 1 kandang dengan jantannya gitu, Kang. Jadi pada saat anakannya itu lahir, kemudian tidak dipindah gitu, itu rentan untuk keinjak gitu atau ketendang oleh jantannya itu sendiri gitu. Kemudian juga tadi ketika kita punya indukan yang produktif tapi tidak menyusui itu, Kang, juga salah satu ini, jadi anaknya mati gitu, kita kubur lagi gitu kan. Kemudian untuk apa lagi ya,
untuk cari pakan sih, terutama karena kan kita di sini belum ada bank pakan gitu atau penyimpanan stok pakannya gitu kan. Stok pakan yang memang kita beli atau gimana itu enggak sih, kita masih cari gitu. Ya. Tapi insya Allah untuk kedepannya ya Kang. Ya insya Allah kita, kalau kita memang harusnya seperti itu sih, kalau yang udah pasti peternakan yang serius pasti sudah punya bank pakannya gitu. Ya. Dia nanam sendiri gitu kan, untuk rumput-rumputnya dan lain-lain itu pasti punya lah. Ya. Yang sudah hebat-hebat. Nah untuk sukanya itu selama lama itu apa Kang, boleh kasih tahu ke teman-teman nih? Oke, untuk sukanya ya ketika memang kita suka untuk memelihara makhluk hidup, ini kan makhluk hidup gitu ya, gitu kan kita suka. Terus ya ketika memang ada yang mau beli gitu, terus itu ya kita dengan ini akhirnya dapat cuan kan dari situ kan. Yeah. Oke, itu ya salah satu yang suka gitu kan. Yeah. Kita punya ini nih, jadi ketika emang kita lagi nggak ada duit gitu kan, misalnya kita jual aja nih kambing kan kasarnya gitu bisa ya kan. Nah untuk di sini tips di sini gitu, cara-cara di sini cara menjaga kesehatan domba gitu gimana Kang? Oke, untuk menjaga kesehatan domba ya Kang. Versi di sini gitu. Yang di sini kita biasanya akan membersihkan kandang sih pertama. Kebersihan kandang itu juga sangat menentukan tuh Kang. Yeah. Jadi 1 bulan sekali biasanya kita bersihin kandang, sekaligus kita cek domba-domba yang sudah panjang bulunya, kita bisa mandikan dan juga kita cukur gitu. Yeah. Untuk kesehatan kandangnya juga gitu. Nah untuk di sini yang pernah dialaminya penyakit apa aja Kang di sini? Penyakit pada domba itu sendiri alhamdulillah di Aussie Farm nih nggak ada sih Kang untuk penyakit itu sendiri gitu ya. Penyakit kuku yang kemarin ada di berita itu kan, yang viral itu kan, itu alhamdulillah nggak sampai gitu ke kandang-kandang sini gitu. Nah tipsnya agar terhindar tetap sehat gitu gimana tipsnya di sini Kang? Ya jaga tadi itu untuk kebersihan kandang Kang, yang pertama bersihan kandang, kemudian juga kita harus cukur ketika memang bulu-bulunya sudah lebat gitu kan, kayak gini. Kemudian dimandikan sih itu. Oh ya. Karena kita suka juga kan, sayang sama domba, pastilah kita rawat gitu. Nah terus sampai tahu tadi ya Kang, ampas tahu. Oke, ampas tahu Ada ya rencana kita. gitu dulu. Hah? Rencana pembuatan ini ampas tahu. Apa? Rencana pembuatan ampas tahu tadi. Ampas tahu kita masih beli sih Kang. Tadi kan sebenarnya kita pengen gitu produksi sendiri ampas tahu itu gitu. Jadi tahunya kita bisa jual, ampasnya bisa kita kasih pakan ke sini gitu. Nah mungkin sekarang lagi udah turun hujan nih, udah lebat banget nih. Suaranya nggak sempurna ya, mohon maaf. Kali sekarang mungkin gitu aja ya Kang ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman untuk di like videonya, dan bila ada pertanyaan boleh di komen di bawah ya. Nah dan jangan lupa juga di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam. Saya Jordi Permana dari Aussie Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.